Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini sebelumnya Ustaz sampaikan selamat datang di media pembelajaran online kelas 3B Putri SD Islam Khadijah Baginya Kah. Pada hari ini mata pelajaran kita yaitu pelajaran Tauhid. Nah, pelajaran pertama yang terdapat pada kitab Tauhid yaitu tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama ini? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, murid bisa menjelaskan 3 tingkatan dalam agama. Setelah kalian mempelajari ketiga tingkatan ini, kalian bisa memahami tingkatan-tingkatan di dalam agama itu tersebut. Kalian bisa mengerti apakah yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan di dalam agama. Yang kedua, murid bisa menjelaskan makna Islam. Nah, pada pembahasan pelajaran kita ini, kita akan menjelaskan tentang apa sih arti kata Islam tersebut. Sehingga kita bisa ketika kita ditanya, wahai anakku, apa arti Islam? Nah, setelah kalian mempelajari ini, maka kalian akan bisa menjawab dengan mengatakan Islam adalah titik. Yang ketiga, murid bisa menyebutkan sebagian bentuk sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, setelah kita mempelajari tentang pembelajaran pada hari ini, kita atau kalian bisa mengetahui, bisa bersikap terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Tingkatan-tingkatan di dalam agama. Di kelas 2, kalian telah mengetahui atau mempelajari tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama. Di kelas 3, kita akan mengulang kembali tingkatan-tingkatan di dalam agama tersebut untuk mempelajari atau untuk mengingat kembali apa tingkatan-tingkatan di dalam agama. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Kita ulang lagi. Tingkatan-tingkatan di dalam agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, ketiga tingkatan ini pernah disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis kedua. Dan Ustaz saya yakin anak-anak sudah menghafalnya. Akan tetapi, alangkah baiknya apabila kita mengingat kembali hadis Arba'in Nawawi tersebut. Kita baca bersama hadis tersebut bersama-sama. بينما نحن عن عمر رضي الله عنه أيضا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه
ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتتولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Rawahul Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang ketiga tingkatan-tingkatan di dalam agama. Yang pertama ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, beritahulah aku tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dan seterusnya. Adapun tingkatan kedua yaitu pertanyaan Jibril yang mengatakan fa akhbirni anil iman, yaitu kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir takdir yang baik maupun takdir yang buruk, atau dikenal dengan nama rukun iman. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu perkataan Jibril yang mengatakan fa akhbirni anil ihsan. Beritahulah kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang melihatmu. Nah, ketika tingkatan ini yaitu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya sedang, ada tingkatan yang tinggi. Jadi di sini kita akan mengetahui tingkatan yang terendah atau tingkatan dasar yang paling dasar adalah tingkatan Islam. Adapun tingkatan yang kedua itu yang menengah yaitu tingkatan iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Baiklah, kita akan membahas di sini tentang tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam? Islam maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepadanya,
dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, apabila anak-anak ditanya, wahai anak-anak yang soleh, apa itu Islam? Maka kalian menjawab, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita ulang lagi. Ketika kalian ditanya, wahai anak-anak, apa itu Islam? Kalian menjawab, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kita akan menjelaskan tentang penjelasan makna dari kata Islam, yaitu makna menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Artinya adalah kita mengesahkan Allah dalam peribadatan, seperti kita berdoa hanya kepada Allah dan hanya kepadanya lah kita sembah, hanya Allah lah yang kita sembah. Artinya kita hanya meminta, begitu meminta sesuatu hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita menyembah kepada Allah saja. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, seperti menyembah patung, menyembah pohon, meminta kepada jin, atau yang lainnya. Itu arti makna menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kita ulang lagi. Makna menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, seperti kita hanya berdoa kepada Allah dan hanya Allah lah yang keempat kita dan hanya Allah lah yang kita sembah. Pengertian yang kedua, makna tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Itu arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, yaitu mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, apabila anak-anak ditanya apa sih arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka anak-anak menjawab, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan artinya mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Makna berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yaitu membenci kesyirikan dan meyakini batilnya kesyirikan tersebut serta tidak mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Artinya apa sih ketika kalian ditanya apa arti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya? Maka kalian menjawab, yaitu arti dari berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya adalah membenci kesyirikan, meyakini batilnya kesyirikan, serta tidak mencintai orang-orang musyrik atau tidak mencintai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ketika kita menyatakan kita benci terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, nah, di sini kita akan menjelaskan menyebutkan beberapa contoh sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Misalnya ada saudara kita atau teman kita yang melakukan sebuah kesyirikan, atau kita melihat orang-orang kafir yang menyembah berhala atau menyembah patung. Apa sih sikap kita terhadap mereka? Apakah kita mencintai atau tidak? Nah, contoh salah satu sikap kita terhadap orang yang melakukan kesyirikan yaitu membenci mereka. Nah, arti membenci di sini bukan berarti kita boleh memukul mereka,
kita tidak bukan berarti juga boleh kita membunuh mereka, mengambil harta-harta mereka, bukan seperti itu membenci mereka. Membenci mereka itu tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Kita tidak mencintai mereka. Terkadang anak-anak sekarang ini suka, banyak orang-orang Islam yang mencintai pemain-pemain sinetron Korea, atau orang-orang yang mencintai orang-orang pemain sinetron yang artisnya itu beragama non-Islam. Maka kecintaan kita terhadap mereka itu tidak boleh. Kita tidak boleh mencintai artis yang beragama Kristen atau beragama Hindu. Yang kedua, sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, yaitu hijrah atau pindah dari negeri mereka. Itu apabila kita berada di negeri orang-orang kafir seperti di Amerika, di Inggris, itu negeri-negeri kafir. Maka hendaklah seorang mukmin apabila ia tidak yakin bahwasanya mereka tidak mampu untuk melakukan menegakkan agama mereka atau menegakkan agama Islam, maka wajib bagi seseorang itu untuk hijrah atau pindah dari negara kafir. Yang ketiga adalah tidak menyerupai mereka, baik itu dalam berpakaian mereka, di dalam cara bergaul mereka, atau cara-cara orang-orang musyrik, atau bentuk pergaulan-pergaulan orang-orang musyrik. Seperti kita melihat di TV pemain bola yang beragama Kristen memiliki cukuran yang aneh. Maka anak-anak yang laki-laki ikut bercukur seperti cukurannya pemain bola yang beragama Kristen tersebut. Maka hal itu tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat, menjelaskan kebatilan mereka. Ini adapun yang ini adalah tugas orang yang menjelaskan kebatilan mereka, itu menjelaskan tentang kesyirikan yang mereka lakukan, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau kita mampu, hal ini kita lakukan apabila kita mampu. Adapun yang kelima, menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Kenapa kita tidak mengatakan Islam adalah agama yang paling benar? Kalau kita mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, itu artinya ada agama-agama selain Islam itu benar. Akan tetapi apabila kita mengatakan Islam adalah agama yang benar, maka agama selain Islam itu tidak benar. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga bisa difahami dengan baik. Apabila ada sesuatu yang belum dipahami, maka bisa ditanyakan melalui WA ataupun melalui sambungan telepon. Sekian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.